Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, hari ini sudah ada begitu banyak acara syukuran ya. Acara perayaan untuk Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-81. Di RW saya, di RW kami, jam 6 ini ada tasyakuran. Saya sudah izin tidak bisa hadir karena ibadah ini dan masih ada perwakilan juga dari teman-teman mahasiswa untuk perayaan itu. Bapak Ibu, di tengah-tengah kemerdekaan, di tengah-tengah syukur kemerdekaan bangsa kita, tadi pagi saya menyampaikan tentang kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Bahwa sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan malam hari ini, saya ingin menyampaikan satu kebenaran bahwa kita dimerdekakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu mau serupa dengan Yesus? Amin. Mau menjadi seperti Yesus? Kok nggak sampai 5% ya? Mau menjadi seperti Yesus? Bapak Ibu, itu bukan tujuan gereja ini loh ya, itu bukan tujuan manusia, itu tujuan Allah ya. Kita ini dipilihnya, kita dipanggilnya, kita dibenarkannya, kita dimuliakannya supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Amin. Bapak Ibu, kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita itu bukanlah kebebasan untuk kita hidup sesuka hati kita. Bukan kebebasan untuk kita hidup menuruti keinginan kita, tidak. Kemerdekaan yang diberikan Kristus kepada kita itu adalah kebebasan ya, kebebasan dari kuasa dosa agar kita dapat hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kebebasan dari kuasa dosa supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuan Allah. Makanya kekristenan yang sejati, pengiringan kepada Yesus yang sejati itu menjadikan kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Ada buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita. Orang-orang yang melihat kita sebagai murid Kristus akan menemukan di dalam diri kita kasih. Seperti Yesus adalah kasih, akan menemukan di dalam diri kita sukacita. Adakah sukacita sore hari ini? Coba tunjukkan. Akan menemukan di dalam kita damai sejahtera. Akan melihat di dalam kita kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Itu tujuan Kristus memerdekakan kita. Mari Bapak Ibu, Kristus tidak hanya memerdekakan kita dari sesuatu, dari dosa, dari dunia, tetapi Kristus memerdekakan kita untuk sesuatu. Untuk apa? Untuk kita hidup bagi Allah. Untuk kita hidup serupa dengan Yesus. Amin. Mari kita membaca terlebih dahulu satu ayat di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat 1. Saya rindu kita membaca bersama ayat ini. Galatia 5 ayat 1. Oke, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Baca yang semangat ya. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk
perhambaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika satu bangsa itu memperoleh kemerdekaan, sebenarnya perjuangannya belum selesai. Setuju Bapak Ibu? Ya, setelah bangsa ini ya melalui Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, itu bukan akhir dari segala-galanya. Ini bukan akhir dari perjuangan generasi pada waktu itu untuk memerdekakan bangsa ini dan supaya generasi berikutnya dapat hidup dalam kemerdekaan, itu belum akhir Bapak Ibu ya. Justru setelah merdeka, sebuah bangsa itu harus belajar mengisi kemerdekaannya. Setelah Indonesia merdeka, maka negara harus dibangun. Setelah merdeka, rakyat harus disejahterakan. Setelah merdeka, pendidikan harus dikembangkan. Setelah merdeka, keadilan harus ditegakkan, kan seperti itu ya. Jadi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari perjuangan selanjutnya, mengisi kemerdekaan. Persatuan di antara warga bangsa harus dipelihara dan generasi berikutnya itu harus dipersiapkan untuk keberlangsungan bangsa ini. Itu kemerdekaan. Karena itu Bapak Ibu ada perbedaan loh ya antara memperoleh kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Itu dua hal yang berbeda. Dan hal ini juga berlaku bagi kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Setelah Kristus memerdekakan kita, itu satu hal yang lain. Lalu hal berikutnya adalah bagaimana seharusnya saya mengisi kemerdekaan itu. Bagaimana seharusnya saya hidup di dalam kemerdekaan itu. Ini inti pesan dari firman Tuhan. Bapak Ibu coba kita pikirkan, apakah keselamatan itu hanya berarti dosa saya sudah diampuni lalu selesai begitu? Tidak ada sesuatu yang lain? Tidak ada perjuangan? Bukan Bapak Ibu ya, tidak seperti itu. Apakah kekristenan itu berarti bahwa setelah saya percaya kepada Yesus, kemudian suatu hari nanti saya akan masuk surga dan selesai? Tidak ada sesuatu yang lain? Tidak tentunya Bapak Ibu. Itu yang kita pelajari dari firman Tuhan. Keselamatan itu bukan hanya berbicara tentang dari mana kita dibebaskan, tetapi keselamatan juga berbicara untuk apa kita dibebaskan. Ini loh artinya mengisi kemerdekaan itu. Yakin sudah dimerdekakan? Dan apakah kita sekarang mengisi kemerdekaan itu? Ini pesan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita ini dibebaskan dari dosa untuk apa? Untuk hidup bagi Allah. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini kita hidup bagi Yesus? Atau masih hidup di dalam dosa? Masih dikuasai oleh dosa? Saudara, sudah dimerdekakan dari dosa, itu supaya hidup bagi Allah. Makanya Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Masih ada banyak orang yang mengaku Kristen, ya, tetapi hidup di dalam dosa, hidup di dalam ikatan-ikatan masa lalu, Bapak Ibu. Ya, berbeda loh. Menerima anugerah keselamatan dan hidup di dalam keselamatan itu. Kita semua telah dibebaskan dari manusia lama. Amin. Supaya apa? Supaya kita mengenakan manusia baru. Kata Paulus di dalam Kolose pasal yang ketiga, buanglah segala kejahatan yang ada di dalam dirimu dan kenakanlah Kristus. Kita telah dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Amin. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam terang. Supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Supaya kita menjadi terang bagi lingkungan di sekitar kita. Bapak Ibu, kita telah dibebaskan dari hidup yang egosentris.
dari kehidupan yang egois, kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri, kehidupan yang mementingkan diri sendiri. Supaya apa? Supaya kehidupan kita berpusat kepada Kristus. Supaya hidup kita memuliakan Kristus. Supaya hidup kita menyenangkan Kristus. Itulah sebabnya kita tadi membaca, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Dengan cara apa? Memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Amin. Dia dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk membenarkan kita. Dan lalu apa dia katakan? Karena itu kalau kita sudah dimerdekakan dengan harga yang sangat mahal itu, berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Kita telah dimerdekakan dari sesuatu, dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari manusia lama, dimerdekakan dari kuasa kegelapan. Supaya kita hidup untuk Kristus, hidup untuk memuliakan Tuhan. Makanya Paulus juga mengingatkan, sebagai orang-orang merdeka, kemerdekaan itu bukan kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Amin. Coba Galatia 5. Ayat yang ke-13, kita lihat ayat yang ke-13. Perhatikan ini Bapak Ibu. Saudara-saudara, ya, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ini luar biasa, kita adalah orang-orang merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Dari ayat itu kita bisa belajar. Ternyata ada dua kemungkinan bagi orang Kristen Bapak Ibu ya. Yang pertama, kemerdekaan kita dapat dipakai dengan benar. Kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kehidupan yang memuliakan Allah. Atau yang kedua, kemerdekaan dapat disalahgunakan. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Apakah kita mempergunakan kemerdekaan kita untuk memuliakan Kristus? Haleluya. Haleluya. Saya kok takut ya dipelototin banyak orang. Bercanda. Atau apakah kita telah mempergunakannya dengan benar? Bapak Ibu, jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Jangan lagi mau diperhamba lagi oleh dosa. Hidup dalam kegelapan, hidup dalam masa lalu, hidup dalam keegoisan, hidup mementingkan diri sendiri. Mari kita melayani Tuhan dan mari kita melayani sesama. Amin. Itulah yang dikehendaki oleh Kristus. Supaya kita apa? Supaya kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Senang kan kalau istri-istri lihat suaminya seperti Yesus. Penuh kasih karunia, belas kasihan, ada buah roh. Ya, senang kalau suami lihat istri ya serupa dengan Yesus. Senang kalau orang tua lihat anak-anaknya serupa dengan Yesus. Sebaliknya juga anak-anak senang kalau orang tuanya serupa dengan Yesus. Bapak Ibu senang punya pendeta yang serupa dengan Yesus? Apa saya serupa? Rambutnya pendek? Oh bukan soal gaya ya. Tetapi ada karakter Kristus. Dan saya bersyukur, kami bersyukur melihat jemaat yang serupa dengan Kristus. Dan Allah senang karena inilah tujuan Allah dalam kehidupan kita. Coba Roma 8 ayat 39 Bapak Ibu ya. Roma pasal 8 supaya kita mantap gitu ya. Roma pasal 8 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Maaf 29 maksud saya. Roma pasal 8 ayat 29. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, perhatikan itu ya. Mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Kita adalah orang-orang yang mencerminkan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah panggilan Allah dalam setiap kehidupan kita. Merdeka untuk menjadi serupa dengan Yesus. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin tekankan. Yang pertama Bapak Ibu ya, ternyata kemerdekaan Kristen itu bukan berarti hidup sesuka hati kita, bukan. Ya, kenapa saya perlu menekankan ini? Karena ini adalah pernyataan firman Allah dan karena dunia yang mengajarkan merdeka itu artinya kita bisa hidup semau kita gitu loh. Di era yang serba cepat, penuh perubahan ini, di era di mana informasi begitu luar biasa berjalan dengan cepat, kita perlu memahami ini. Bahwa kemerdekaan Kristen bukan hidup sesuka hati kita. Coba kita baca lagi ayat yang ke-13 tadi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Bapak Ibu, ayat ini sangat-sangat penting. Tadi sudah saya katakan, dunia mengajarkan, ya, kebebasan itu artinya saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan. Orang Kristen sekarang ini susah ditegur loh Bapak Ibu ya. Banyak orang mengatakan jangan mengatur saya, kenapa sih gereja ngatur hidup saya? Bukan gereja Bapak Ibu ya, tapi Tuhan yang mengatur hidup kita, amin. Ada orang yang berkata jangan membatasi saya. Ini uang saya, ini tubuh saya, ini kehidupan saya, kenapa sih masuk dalam kehidupan saya? Makanya banyak sekali orang yang tidak suka ketika firman itu menasihati, ketika firman itu mengoreksi, ketika firman itu menegur, ketika dari mimbar dikatakan perintah, dikatakan kehendak Allah, aku bebas, kenapa harus mengatur saya? Jangan katakan saya harus begini, saya harus begitu, saya enggak suka. Itu dunia Bapak Ibu. Tetapi itu bukan kemerdekaan Kristen. Kenapa sih orang tidak suka Alkitab, tidak suka khotbah ekspositori? Karena tidak mau diatur, tidak mau dikendalikan oleh firman. Mereka ingin mendengar hal-hal yang disukai oleh hatinya, yang disukai oleh telinga mereka. Beritakan ajalah berkat, beritakanlah aja kesembuhan, kesukaan, kemenangan, dan tidak perlu mengatur hidup saya. Bapak Ibu ini bahaya sekali. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa masalah manusia adalah bahwa keinginan-keinginan kita itu sudah dipengaruhi oleh dosa. Saudara, kalau kita dibiarkan dengan keinginan kita, hidup kita tidak akan mengarah kepada Kristus. Itu realita. Saudara, kalau kita tidak mengingat firman Tuhan setiap hari, kalau kita tidak mengisi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan, kecenderungan kita itu hidup semaunya kita. Kemauan kita yang sudah dicemari oleh dosa, kemauan yang sudah dipengaruhi oleh dosa. Makanya kata Tuhan Yesus, biarlah segala perkataan Kristus itu diam di dalam hati kita dengan limpahnya. Sebab kalau enggak kita ini seringkali menyimpang. Amin Bapak Ibu. Ini kebenaran. Satu waktu saya diajak ke sebuah tempat namanya Ion, saudara. Pasti sudah tahu Ion ya, itu di PTC sana. Di situ saya dibawa masuk ke satu ruangan, makanan semua saudara. Waduh saudara, kalau dibebaskan pada keinginan saya, yang saya ambil pasti yang enggak sehat-sehat saudara.
Tapi berhubung ada maitua di samping, oh, jangan itu kolesterol itu. Mengambil, oh, jangan itu ya. Jangan itu, makanya bawa istri kemana-mana supaya sudah sehat. Lalu makan apa aku ini? Itu aja. Apa tuh yang sushi yang mana? Itu yang gak usah goreng, yang artinya daging mentah. Saya pernah ditraktir keluarga di Jakarta, sushi saudara, harganya mahal, pulang dibungkus saya goreng saudara. Saya goreng, kasih bumbu. Loh tapi itulah saudara, kecenderungan kita maunya yang enak-enak kan begitu ya. Oh coba kalau makan bakso sausnya Bapak Ibu, aduh 5 sendok gak cukup. Padahal saus itu katanya gak sehat, katanya. Tapi bagi saya enak. Lek nuruti mau saya. Lah ini kalau kita dibebaskan mengikuti kemauan kita, saudara kita ini kebanyakan menyimpang. Makanya kemerdekaan tidak berarti kita itu bebas sesuka hati. Kita butuh firman yang mengendalikan kita, yang mengatur kita. Amin. Amin. Naik mobil ke sini lalu ada perayaan. Gereja perayaan. Bingung kan saudara ya? Kalau enggak ikut Yesus, jangan tinggalkan hari-hari ibadah. Gak apa-apa minggu ini 17-an. Ada minggu yang lain. Sebelum minggu yang lain, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan bahaya saudara ya. Bahaya. Makanya, aduh saudara, ini ngeri. Kalau manusia dibiarkan mengikuti keinginan hatinya, maka yang terjadi justru kita diperbudak lagi oleh dosa. Kita diperbudak oleh hal-hal yang jahat. Contoh saudara, biarkan saja saya marah. Hati-hati. Yakobus mengatakan kemarahan manusia tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun. Nah kalau kita dibebaskan untuk marah, apakah berarti kita merdeka? Tidak, justru kita dibelenggu lagi oleh kemarahan yang seringkali mendatangkan dosa. Kita ini nggak bisa mengendalikan kemarahan, kebanyakannya seperti itu. Lebih baik jangan marah. Amin Bapak Ibu. Kalau marah jangan berdosa dan cepat-cepat selesaikan kemarahan itu. Kalau tidak bahaya. Oh saya bebas membeli apa saja. Tetapi kalau tiap hari Shopee datang saudara, sudah dikuasai oleh kebiasaan membeli itu. Hari jadi bakring, Bu, COD datang. Belum 2 jam muncul lagi saudara. Enggak sampai 5 menit muncul lagi. Besok 5 lagi saudara. Tapi itu bukan istri saya loh ya, bukan loh ya. Bukan, saya hanya buat contoh aja. Enggak ada banyaknya uang, makanya hati-hati. Jadi tolong kalau enggak belanja-belanja, Shopee-nya di-delete aja. Oh enggak. Enggak, saya juga menggunakan Shopee saudara. Tapi kadang kita ini dibelenggu, enggak bisa menguasai. Saudara, saya bebas mau melihat apa saja di internet. Waduh, kalau kita enggak membatasi diri, saudara kita bisa melihat apa saja dan kecenderungan kita itu dosa. Kita bisa melihat yang enggak benar kan begitu ya. Apalagi sekarang ini ya, saya kalau ngintip drama-drama yang AI itu wah keren-keren saudara ya. Orang tiba-tiba jadi harimau gitu saudara ya. Jadi naga gitu, perang Thor gitu. Lama-lama 2 jam di depan screen, layar. Nah itu saya juga pernah saudara. Ngaku gak apa-apa ya. Itu membuktikan siapa yang tidak dipengaruhi oleh dosa. Gak ada. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Yesus, kita tidak akan bisa hidup dalam kebenaran. Amin. Justru sebenarnya kalau kita mengikuti keinginan kita, kita sedang diperbudak. Jadi kemerdekaan juga tidak berarti bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu atau mampu melakukan sesuatu. Kemerdekaan itu artinya tidak lagi diperbudak oleh sesuatu.
tidak lagi dikuasai oleh sesuatu. Ya saya jujur kadang-kadang marah, tapi saya tidak dikuasai oleh kemarahan. Jujur kadang-kadang kita juga ingin beli ini dan itu, tetapi tidak dikuasai oleh karakter itu Bapak Ibu. Ada hal-hal yang kita perlu lakukan tetapi kita tidak dikuasai. Kita yang bisa mengendalikan, tetapi untuk itu kita membutuhkan penyerahan diri yang total kepada Yesus Kristus. Amin. Sebab kalau tidak, kita menyimpang Bapak Ibu. Tidak terasa loh penyimpangan itu. Coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku. Ya, halal saudara mau belanja berapapun juga halal. Mau belanja 1000 kali juga halal begitu ya. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bapak Ibu, ini yang sangat penting untuk kita tanyakan dalam diri kita. Apakah kita sedang menguasai atau kita sedang dikuasai, baik itu pekerjaan, ya, baik itu hobi, baik itu hiburan atau apapun juga. Kita ini sedang menguasai atau sedang dikuasai. Kalau kita masih dikuasai, kita masih diperbudak. Saudara, mari kita camkan firman Tuhan kepada Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau tidak dikontrol, dikuasai oleh keinginanmu. Yang dikuasai oleh dosa, yang dipengaruhi oleh dosa. Tetapi supaya kamu tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Supaya perjalananmu berhasil. Dan apapun yang kamu kerjakan mendatangkan berkat. Amin. Amin. Itu yang saya tulis di lagu saya itu. Cuman saya lupa rekamannya di mana ya. Tapi saya masih terus ingat. Mengikut Yesus setiap hari. Bukan hidup sesuka hati saya. Hidupku berubah menjadi indah seperti Dia. Mengikuti Tuhanku di dalam suka maupun duka. Ku kan tetap setia. Firman-Mu mulia jadi pedoman mengikuti Tuhanku. Amin Bapak Ibu. Ku akan berbuah di sepanjang perjalanan. Roh Kudus beri kekuatan. Ku akan bersinar menjadi terang dunia. Mengikuti Tuhanku. Amin. Bukan mengikuti kehendak hatiku atau hidup sesuka hatiku. Tapi kita hidup mengikuti Kristus. Amin. Loh kok tambahkan amin ini? Amin. Duh dibelani nyanyi loh saudara. Puji Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu. Ya, kemerdekaan Kristen itu ternyata adalah kesempatan untuk kita hidup mengasihi. Jadi kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan kita untuk mengasihi. Ini kebenaran yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita telah menerima kemerdekaan itu secara gratis, sekalipun mahal. Harga yang harus dibayar oleh Yesus, oleh Allah kita. Dan kita diminta untuk mengisi kemerdekaan itu, menggunakan kemerdekaan itu untuk mengasihi. Ya. Tadi kita sudah membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Jangan mempergunakan kemerdekaanmu secara sembarangan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Lihat itu. Tolong ditampilkan Galatia 5 ayat 13. Supaya kita ingat lagi ayat ini. Galatia
pasal 5 ayat yang ke-13 ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu perhatikan ini Bapak Ibu ya. Ini sepertinya, tapi memang ini paradoks ya. Kita dimerdekakan tetapi disuruh jadi pelayan. Loh ini bagaimana? Kamu telah dimerdekakan tetapi layanilah. Lihat itu. Ya ini semacam paradoks ya. Dimerdekakan tetapi dipanggil untuk jadi pelayan saudara. Apakah itu bertentangan? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Justru disinilah keindahan Injil. Inilah kabar baik di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum mengenal Kristus Bapak Ibu kita diperbudak oleh dosa. Kita hidup untuk diri sendiri. Tetapi setelah mengenal Kristus kita dibebaskan dari dosa dan bisa hidup untuk orang lain. Nah ini kemerdekaan. Ya, saudara kita enggak egois lagi. Suami hidup untuk istri dan anak-anak mereka. Istri hidup untuk suami dan anak-anak mereka, orang tua hidup untuk anak-anak mereka, anak-anak hidup untuk orang tua mereka. Kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Amin. Kita hidup untuk Kristus. Itu bukan paradoks. Ya setelah mengenal Kristus kita bisa melayani. Ya jangan kita mengatakan, oh kalau merdeka saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Tidak. Tetapi sekarang saya bebas untuk melayani dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja. Kita tidak lagi menuntut apa yang orang lain dapat berikan kepada saya. Tetapi apa yang saya dapat berikan kepada orang lain. Apa yang saya dapat lakukan untuk saya bisa menjadi berkat. Jangan lagi bertanya, apa yang gereja dapat berikan kepada saya, tetapi apa yang saya dapat berikan untuk gereja. Saya juga begitu. Apa yang dapat jemaat berikan untuk saya, tetapi apa yang saya dapat berikan untuk jemaat. Akhirnya kita saling mengasihi, kita saling memberi. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang berlebihan. Semuanya dicukupkan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ini luar biasa. Bapak Ibu, jangan lagi bertanya, kenapa aku tidak dilayani? Tetapi mari kita bertanya, aku dimerdekakan supaya aku bisa melayani. Supaya aku bisa mengasihi. Supaya aku bisa menjadi berkat. Tapi mentalitas orang sekarang Bapak Ibu, budaya konsumen. Aku mau datang ke tempat di mana kebutuhan saya terpenuhi. Aku mau cari gereja. Supaya apa yang aku cari aku dapatkan. Aku mau cari hal yang dapat memuaskan batinku. Tidak lagi, aku sudah merdeka, aku sudah diberkati. Dimanapun aku berada, aku mau jadi berkat. Aduh, hati-hati saudara ya. Kita tidak loyal pada Kristus yang sudah memerdekakan kita. Tetapi kita loyal pada keinginan kita sendiri. Kita loyal kepada kebutuhan kita sendiri. Bapak Ibu tidak usah tengok kiri, tengok kanan atau melihat kemanapun juga. Yesus mau melihat ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Yesus mau melihat kita mengasihi. Engkau sudah dikasihi. Kata Tuhan Yesus begitu. Dan biarlah engkau mengasihi. Makanya dalam surat 1 Yohanes pasal 1. Barang siapa mengaku telah diselamatkan, barang siapa telah mengaku ada di dalam Yesus, tetapi membenci saudaranya, tidak mengasihi sesamanya, dikatakan dia menipu diri sendiri. Ada banyak orang yang atas nama agama, atas nama bahkan mungkin kekristenan, melakukan begitu banyak kegiatan tetapi pusatnya adalah diri sendiri. Pusatnya adalah kepentingannya, pusatnya adalah kelompoknya. Bukan kemuliaan Kristus, bukan kesejahteraan anak-anak Tuhan. Maka sesungguhnya orang itu masih diperbudak oleh dosa.
masih hidup untuk diri sendiri. Kita dimerdekakan supaya kita saling mengasihi, dan bagaimana kita mengasihi dengan menyatakan kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Dengan menyatakan Injil Kristus, dengan menyatakan kebenaran. Kebenaran yang memberi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu, ternyata musuh kemerdekaan itu adalah keinginan daging. Ya, coba kita lanjut di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu, orang yang menuruti keinginan daging, yang menuruti pikirannya yang jahat, yang menuruti keinginan hatinya yang masih dipengaruhi oleh dosa, orang itu masih hamba dosa, hamba dirinya sendiri, hamba daging. Makanya dikatakan di sini musuh kemerdekaan di dalam Kristus adalah keinginan daging kita. Ya. Keinginan daging kita. Bapak Ibu, sesudah kita percaya kepada Yesus, masih ada peperangan di dalam kehidupan kita. Masih ada pergumulan. Coba baca ayat yang ke-17. Ya, pergumulan kita dengan daging. Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi janganlah kita heran Bapak Ibu ya, kalau setelah kita percaya kepada Tuhan kita seringkali masih bergumul. Kita mau yang baik tetapi yang jahat itu muncul mendorong kita untuk melakukan yang jahat. Tetapi jangan lupa kita sudah menjadi milik Kristus. Amin. Kalau ketika kedua keinginan itu bertentangan di dalam diri kita, taati Yesus. Amin. Mungkin ada satu waktu, aku ampuni enggak ya? Saudara mau ikut siapa? Daging mengatakan terlalu sakit. Ya. Bahkan mungkin sakitnya di sana sini. Sakitnya tuh di sini, di sini, di sini, di sini. Tapi Kristus katakan, ampuni. Sebab barang siapa yang tidak mengampuni, dia juga tidak akan diampuni. Amin. Pernah seperti itu? Saudara didorong untuk membalas. Lalu Tuhan katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan nggak tahu perasaan saya. Saya ini sakit, coba Tuhan jadi saya. Sudah, dia sudah jadi manusia. Dia sudah mengalami begitu banyak penderitaan. Dia sudah mengalami kelemahan kita supaya dia bisa bersimpati sama kita. Kok masih bilang, coba Tuhan jadi saya. Loh saudara, jangan berani sama Tuhan. Saudara, ikuti Yesus. Amin. Kita ini milik Kristus, gak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Selalu akan ada peperangan dalam hidup kita. Daging atau kehendak roh. Balas atau ampuni, seperti itu. Mengampuni atau memendam kepahitan. Memang kepahitan itu seringkali nggak kelihatan, makanya disebut sebagai akar pahit kan begitu. Yang namanya akar itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Tapi akar pahit itu akan membuat kita tidak pernah bisa melupakan masalah. Tidak pernah bisa melupakan orang yang padanya kita menaruh kepahitan. Lagi enak-enak makan, dengar namanya langsung muntap, darah tingginya naik jadi 200. Ya enggak saudara, kalau sudah orang punya akar pahit, dengar namanya disebut aja langsung muntap saudara. Pas lagi makan enak-enak dia jalan di depan, monyet lu gitu saudara. Ya kan? Kalau punya akar pahit, makanya pilih untuk mengampuni. Amin Bapak Ibu. Kalau mau terus ingat saya, benci saya saudara.
Jangan. Ada kekuatan yang lain. Kasihi saya itu baru ingat yang benar. Amin Bapak Ibu ya. Kalau kita dengar nama orang yang kita kasihi, langsung, sukacita damai sejahtera. Lihat orang yang kita kasihi, hai apa kabar, how are you? Kan begitu ya. Haleluya. Hati-hati dengan keinginan daging Bapak Ibu. Hati-hati. Mari kita memilih untuk taat kepada Roh Kudus. Nah, untuk kita menang atas keinginan daging, kita tidak dituntut untuk bergumul melawan dengan kekuatan kita. Tuhan aku gak mau marah, Tuhan aku gak mau benci, Tuhan beri aku gak mau membalas. Saudara-saudara gak bisa bersandar pada kekuatan saudara. Untuk kita bisa menang atas keinginan daging adalah hiduplah oleh Roh. Saudara gak usah mikir. Kalau saudara mengalami disakiti hati, ingat Roh Kudus pasti menuntun kita untuk mengambil. Taat saja sama Roh Kudus Bapak Ibu ya. Enggak usah ngelawan, tetapi ikuti kehendak Tuhan. Maka seringkali tanpa kita sadari, ternyata damai sejahtera menguasai hidup kita. Amin. Amin. Ternyata sukacita memenuhi hidup kita. Makanya hiduplah oleh Roh. Orang merdeka bukan orang yang tidak mempunyai keinginan dosa, bukan. Bukan yang tidak lagi memiliki keinginan daging, tidak. Tetapi orang yang memilih hidup oleh Roh. Amin. Dan orang yang tidak, yang hidup oleh Roh, dia tidak akan lagi menuruti keinginan daging. Nah yang selanjutnya Bapak Ibu, kemerdekaan sejati itu terjadi ketika Roh Kudus memimpin hidup kita. Nah ini saya akan membahas lebih detail ya. Perhatikan di situ, hiduplah oleh Roh. Ini perintah yang sangat penting, hiduplah oleh Roh. Kita tidak diperintahkan untuk melawan daging. Ya, kita tidak diperintahkan untuk bergumul dengan kekuatan sendiri. Tetapi kita hidup oleh Roh. Bagaimana hidup oleh Roh? Saudara, kalau saudara marah, dan saudara tidak mau mengikuti kemarahan saudara, segera berlutut dan berdoalah kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara sedang mengalami kepahitan, segera berlutut. Saudara berdoa, saudara berbicara kepada Allah dan bacalah firman. Pekalah terhadap pimpinan Roh Kudus. Taatilah firman dan berilah ruang bagi Roh Kudus untuk membentuk kehidupan kita, untuk memproses kehidupan kita. Ketika saudara disakiti, saudara berlutut, Tuhan, pimpin saya, dengarkan apa kata firman. Itu Bapak Ibu, itu yang memberi kepada kita kemenangan. Ya, ada masalah apapun juga, berhenti untuk berdoa. Berhenti untuk peka terhadap suara firman. Berhenti untuk peka terhadap suara Roh Kudus. Berhenti. Ya. Bapak Ibu seringkali kita menghadapi hal-hal sulit. Tetapi kalau saudara berhenti untuk berdoa, saudara menenangkan diri. Saudara intim, dekat dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Saudara, tanpa disadari kita mengalami kekuatan. Amin. Amin. Bahkan kita mengalami pertolongan. Saudara lagi gregetan gitu ya. Berdoalah. Maka saudara enggak, masa gini, Tuhan Yesus tolong saya. Kan enggak mungkin ya. Tuhan pimpin saya. Enggak ada saudara. Kalau saudara, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pasti tenang saudara ya. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Ketika firman sudah mulai lama, Bapa kami yang di surga. Kuduskanlah namamu. Saudara akan perhatian lagi saudara. Ya. Kalau saudara kurang respon Tuhan, ini jemaat ngerti atau enggak ngerti ya? Saya berdoa saudara. Maaf kalau saya bocorin ya, tapi jangan marah. Tapi begitu loh Bapak Ibu ya. Ya, mungkin saudara ini pendetaku khotbahnya kok mulai
ngalor ngidul. Bapa kami yang di surga, tolong pendeta. Aku kan begitu, saudara. Pada akhirnya kita saling mendoakan. Amin. Amin. Ini penting. Dan yang berikutnya, bukti kemerdekaan bukan hanya apa yang kita tinggalkan loh Bapak Ibu. Tapi bukti bahwa kita sudah merdeka adalah apa yang mulai tumbuh dalam kehidupan kita. Saudara, kemerdekaan tidak hanya berbicara kita meninggalkan sesuatu, tetapi kita bertumbuh di dalam sesuatu yang lain. Tadi sudah sering saya sebut ya, buah roh di Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu, kalau orang yang merdeka, tidak hanya dia dibebaskan dari dosa, dari kehidupan lama, tetapi ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Itulah buah roh, itulah buah kebenaran. Orang yang benar-benar merdeka pasti akan tumbuh sukacita, akan tumbuh damai sejahtera, akan tumbuh kesabaran, kan begitu ya. Akan tumbuh apalagi kemurahan, akan tumbuh kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi tidak hanya dibuktikan bahwa kita tidak marah lagi, tetapi ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kehidupan yang mencerminkan Kristus. Orang yang semakin merdeka, semakin dia mengasihi. Orang yang semakin dibebaskan, dia semakin sabar, semakin lemah lembut, semakin bisa menguasai dirinya. Jadi orang yang paling bebas adalah orang yang paling dapat mengendalikan dirinya. Amin. Wow, ini luar biasa. Dan dengan demikian kita akan menjadi seperti Yesus. Itulah sebabnya kemerdekaan harus terlihat dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Setiap hari, kalau bisa istri terus melihat suaminya, ya ada sukacita damai sejahtera. Dalam pergumulan kita melihat dia berdoa dan dia menemukan kembali kemenangan di dalam Tuhan. Ya, suami lihat istri, orang tua lihat anak, anak lihat orang tua, terus seperti itu. Ya, merdeka dari rasa takut, merdeka dari dalam hubungan tidak lagi terikat dengan dosa, kebencian, merdeka dalam pikiran kita dikuasai oleh firman. Kita juga merdeka dari gadget kan ya, tidak dikuasai oleh gadget, gawai, ya, tidak dikuasai oleh hal-hal yang lain. Dan saya mau mengingatkan Indonesia membutuhkan orang-orang yang merdeka seperti itu. Amin. Indonesia membutuhkan saudara dan saya yang merdeka. Apa kontribusi kita bagi Indonesia kalau kita pemarah, kalau kita pendendam, kalau kita egois, kalau kita tidak bisa menguasai diri, kan seperti itu. Indonesia butuh ya orang Kristen yang tidak hanya rajin ke gereja, tetapi orang Kristen yang hidup merdeka di dalam Kristus. Amin. Amin. Ya, di kantor, pekerja-pekerja Kristen bekerja dengan giat, bekerja dengan jujur. Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, siswa Kristen, mahasiswa Kristen, siswi Kristen, mahasiswi Kristen menjadi terang di lingkungan itu. Di masyarakat Kristen menjadi berkat. Ya, di dunia politik, orang-orang Kristen yang berpolitik juga berpolitik dengan benar. Wow, pasti bangsa ini akan mengalami kemajuan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya ingat sebuah pernyataan. Kenapa kejahatan semakin berkembang? Karena orang benar berhenti bersuara. Karena orang benar berhenti bertindak. Karena orang benar tidak berkontribusi.
Dan pada akhirnya, ya kembali kepada tema kita, bahwa kemerdekaan Kristen akan membawa kita serupa dengan Kristus. Membawa kita menjadi seperti gambaran anaknya. Tadi sudah saya baca Roma pasal 8 ayat 29, kita dipilih, kita dipanggilnya supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang kekasih. Supaya dia menjadi yang sulung bagi banyak saudara. Hari ini kita sudah mendengar berita firman Tuhan. Kita tidak hanya dimerdekakan dari apa, tetapi kita dimerdekakan untuk apa. Amin Bapak Ibu. Kita telah dimerdekakan dari dosa untuk kita hidup dalam kebenaran. Kita dimerdekakan dari kegelapan untuk kita hidup dalam terang. Kita dimerdekakan dari kuasa-kuasa daging supaya kita bisa hidup taat pada pimpinan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini berkat bagi kita dan kiranya melalui kebenaran ini kita semua bertumbuh. Tidak hanya menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan, tetapi kita hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Amin. Sama-sama kita berdiri.